Perkenalkan, nama saya Granfo Giliram dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip desain bangunan tropis pada bangunan tinggi. Untuk data bangunannya, di sini nama bangunannya adalah Rusunawa. Lokasi Jalan Dr. Sudarso dengan luas lahan 4.973,75 meter persegi. Dengan jumlah lantai di sini adalah 6 lantai. Konsep thermal conform. Thermal conform adalah kenyamanan termal adalah kondisi di mana seseorang merasa nyaman terhadap suhu lingkungan sekitar, tidak terasa terlalu panas maupun terlalu dingin. Kenyamanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu udara, kelembapan, kecepatan aliran udara, radiasi panas dari lingkungan, jenis pakaian yang dikenakan, serta tingkat aktivitas fisik. 1. Orientasi bangunan. Rusunawa ini dirancang menghadap sisi tenggara yang bertujuan untuk memaksimalkan masuknya cahaya matahari dengan memberi banyak bukaan jendela. Tak hanya pada depan bangunan, belakang bangunan juga diberikan banyak bukaan jendela yang memanfaatkan sinar matahari sore untuk menjemur pakaian. 2. Ventilasi silang. Pada setiap unit rusun menggunakan ventilasi silang, menempatkan jendela dan ventilasi yang berlawanan arah agar aliran udara alami dapat mengalir dan mempercepat pertukaran udara. Selain itu juga ventilasi silang ini dapat membantu mengurangi kelembapan dan menurunkan suhu ruangan. Yang ketiga, material dan isolasi panas baik. Bangunan ini menggunakan dinding dari bata ringan dan difinishing dengan cat yang dapat memantulkan panas dengan baik, solar reflective paint. Yang kedua, konsep heat transfer. Konsep heat transfer atau perpindahan panas pada bangunan rusun mengacu pada proses perpindahan energi panas dari lingkungan luar ke dalam bangunan melalui 3 mekanisme utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi terjadi saat panas merambat melalui material padat seperti dinding dan atap. Konveksi terjadi melalui pergerakan udara panas yang masuk bergerak di dalam ruangan, sedangkan radiasi berasal dari pancaran sinar matahari langsung yang mengenai permukaan bangunan. 1. Penggunaan exhaust. Tanpa sadar, setelah kita menggunakan kamar mandi dan memasak di dapur, itu meninggalkan udara panas dan lembab yang naik ke atas. Untuk mengatasi ini, kita dapat memanfaatkan exhaust untuk membuang hawa panas dan lembab dari ruang tersebut dan tetap membuat suhu ruangan stabil. 2. Menambah kanopi jendela. Sinar matahari yang langsung masuk lewat jendela ke ruangan membuat ruangan menjadi panas karena radiasi. Jendela tanpa pelindung juga dapat menyebabkan efek rumah kaca di dalam ruangan. Oleh karena itu dibutuhkan pelindung jendela atau kanopi jendela agar cahaya matahari tidak langsung masuk ke ruangan. 3. Penggunaan material bata ringan. Jika tidak tepat memilih material untuk dinding, contohnya dinding beton padat tanpa insulasi, maka panas di luar ruangan akan merambat masuk ke dalam ruang hingga mengakibatkan suhu di dalam ruangan menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemilihan material yang tepat untuk dinding agar dapat menyerap panas matahari sangatlah perlu, seperti bata ringan yang dapat menghambat konduksi panas masuk ke dalam ruangan. Konsep building thermal load. Konsep building thermal load adalah jumlah total panas yang harus ditambah dan atau dikurangi dalam suatu bangunan untuk menjaga suhu ruangan tetap nyaman bagi penghuni. Beban thermal ini berasal dari berbagai sumber seperti radiasi matahari, peralatan elektronik, pencahayaan, aktivitas penghuni, dan perbedaan suhu antara dalam dan luar bangunan. Pemahaman termasuk terhadap konsep ini penting untuk merancang sistem ventilasi
insulasi dan pendingin udara yang efisien, serta menciptakan bangunan yang hemat energi. 1. Ketepatan pemilihan material. Menggunakan warna terang pada dinding luar untuk memantulkan panas, nilai albedo tinggi. Lalu material atap dilapisi dengan coating reflektif untuk meminimalisir panas masuk. 2. Penggunaan teknologi hemat energi. Penggunaan sistem pengatur suhu otomatis dan pengukur energi atau smart thermostat dan energi meter menjadi bagian penting dalam pengendalian beban termal. Alat ini memungkinkan penghuni atau pengelola gedung untuk mengontrol suhu ruangan secara lebih presisi sesuai dengan kebutuhan aktual dan waktu penggunaan. Misalnya, sistem dapat secara otomatis menaikkan suhu saat unit tidak dihuni atau menyesuaikan ketika malam hari untuk menghemat energi. Konsep passive design. Passive design adalah pendekatan perancangan bangunan untuk memanfaatkan kondisi alam sekitar seperti cahaya matahari, angin, dan orientasi bangunan untuk menciptakan kenyamanan termal secara alami tanpa mengandalkan energi mekanis atau listrik. Tujuannya adalah mengurangi kebutuhan akan pendingin atau pemanas buatan serta meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan penghuni secara berkelanjutan. 1. Orientasi bangunan. Rusunawa ini menghadap tenggara, dan pada pagi hari dan siang hari bagian depan bangunan terkena sinar matahari yang masih baik. Oleh karena itu juga pada bagian depan dibuatkan banyak bukaan jendela. Kedua, ventilasi silang. Setiap unit hunian memiliki bukaan di dua sisi agar angin dapat mengalir secara alami dan menyegarkan ruangan tanpa AC dan juga meminimalisir penggunaan listrik bangunan. Yang ketiga, pemanfaatan cahaya alami. Pada bangunan ini, selain menggunakan jendela yang besar sebagai pencahayaan alami, ada juga void di tengah bangunan sebagai sumber pencahayaan alami yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Konsep solar control. Konsep solar control adalah pendekatan dalam desain bangunan untuk mengendalikan jumlah panas dan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melalui bukaan seperti jendela, dinding kaca, atau atap. Tujuannya adalah untuk mengurangi panas terlebih dari sinar matahari, terutama di daerah beriklim tropis, sehingga suhu dalam bangunan tetap nyaman tanpa harus banyak menggunakan pendingin buatan seperti AC. Yang pertama, penggunaan kaca film. Jendela pada sisi yang terkena sinar matahari kuat diberi lapisan kaca film atau kaca berwarna gelap, tinted glass, untuk mengurangi radiasi panas tanpa mengorbankan pencahayaan. 2. Kanopi menjorok. Setiap unit dilengkapi kanopi yang menjorok di keluar kurang lebih 1 meter, berfungsi sebagai peneduh alami yang mengurangi sinar matahari langsung ke jendela. Konsep daylighting. Daylighting adalah sistem penerangan siang hari dengan memanfaatkan cahaya natural dari matahari guna mengurangi penggunaan lampu sehingga dapat menghemat energi. Bukaan bangunan berupa jendela, bow, karawang, dan bahan kaca dapat digunakan dengan pengaturan tertentu agar ruangan di dalam dapat diterangi sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. 1. Penggunaan kaca ukuran besar. Penggunaan jendela dengan ukuran besar, terutama di bagian depan, tidak hanya berfungsi sebagai estetika tetapi juga memaksimalkan pemasukan cahaya di siang hari. 2. Pemilihan warna interior cerah. Warna dinding dan langit-langit menggunakan warna-warna cerah seperti putih atau krem agar memantulkan cahaya alami ke seluruh ruangan, membuat ruangan tampak lebih terang. Kesimpulannya, penerapan prinsip desain bangunan tropis pada bangunan rusunawa bertujuan untuk menciptakan hunian yang nyaman secara termal, hemat energi, dan sesuai dengan kondisi iklim tropis Indonesia.
Konsep seperti thermal conform, heat transfer, dan yielding thermal load diterapkan melalui orientasi bangunan yang tepat, ventilasi silang, pemilihan material berinsulasi panas baik, serta penggunaan teknologi hemat energi. Konsep desain dimaksimalkan dengan memanfaatkan cahaya alami melalui jendela besar dan void, serta sirkulasi udara alami tanpa bergantung pada AC. Solar control dilakukan melalui kanopi, kaca film, dan penggunaan warna terang untuk mengurangi panas matahari berlebih. Sementara itu, konsep daylighting diterapkan dengan penggunaan kaca berukuran besar dan warna interior cerah untuk mengoptimalkan pencahayaan alami. Seluruh strategi ini saling mendukung dan saling menciptakan lingkungan rusun yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan bagi penghuninya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.